Supriyadi dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 2 yang akan membahas konsep reversioner tentang foton sebagai paket energi. Mari kita telah bersama bagaimana konsep ini membuka jalan menuju solusi energi yang inovatif dan berkelanjutan. Mari kita simak penjelasan berikut. Foton adalah partikel dasar dari cahaya yang membawa energi. Konsep ini disebut sebagai dasar teori kuantum elektromagnetik. Mengapa disebut sebagai dasar teori kuantum elektromagnetik? Karena foton dianggap sebagai paket energi diskret yang memiliki sifat gelombang dan partikel secara bersamaan. Prinsip ini disebut sebagai dualisme gelombang partikel. Selain memiliki sifat gelombang dan partikel, foton juga tidak bermuatan listrik karena foton bergerak di dalam vakum dengan kecepatan cahaya, sehingga gelombang sama dengan sifat cahaya, tidak bermuatan listrik atau juga tidak berenergi listrik. Sebagai partikel juga, foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan cara memindahkan energi karena foton berbanding lurus dengan frekuensinya. Foton energi rendah memiliki frekuensi rendah, sedangkan foton energi tinggi memiliki frekuensi tinggi. Foton yang tergolong energi rendah yaitu gelombang radio dan gelombang mikro. Foton yang tergolong energi sedang yaitu cahaya tampak. Foton yang tergolong energi tinggi yaitu sinar X, dan yang paling tinggi adalah sinar gamma. Selain sebagai pembawa energi, foton juga membawa momentum dan memiliki polarisasi. Foton mematuhi hukum mekanika kuantum yang berarti besaran-besarannya tidak dapat diukur dengan cermat. Nah, ini salah satu contoh foton yaitu sinar laser yang ada bekas cahaya di bawah sinar tersebut. Halo, nama saya Tio. Saya akan menerangkan sedikit tentang efek fotolistrik yang memicu terjadinya foton. Oke, mari simak video berikut. Efek fotolistrik adalah suatu gejala yang dimana terlepasnya elektron-elektron dari permukaan plat logam yang disinari cahaya dengan frekuensi tertentu. Ada pendapat bahwa efek fotolistrik adalah pengeluaran dari permukaan ketika permukaan itu dikenai atau menyerap radiasi elektromagnetik yang berada di atas frekuensi ambang. Itu juga tergantung pada jenis permukaan. Halo, nama saya Edi. Sini saya akan jelaskan tentang efek foton sebagai salah satu bagian dari konsep foton. Nah, silakan lihat video sedikit. Efek Compton yang digunakan sesuai dengan fisika Arthur Holly Compton menjadi pada fenomena di dalam fisika kuantum di mana foton atau partikel cahaya mengalami perubahan panjang gelombang setelah tumbukan dengan partikel bermuatan seperti elektron. Dalam interaksi ini, sebagai energi foton dipindahkan ke elektron yang menyebabkan perubahan panjang gelombang foton. Efek Compton memberikan kontribusi penting dalam memahami sifat partikel cahaya sebagai partikel dengan energi diskret dan memberikan dukungan eksperimental bagi natura kuantum elektromagnetisme. Perkenalkan, nama saya Sarpi. Saya akan membahas tentang proses pembentukan sinar X. Sinar X terbentuk saat elektron di dalam atom dipercepat dan kehilangan energi. Proses ini terjadi dalam perangkat yang disebut tabung sinar X, di mana elektron dihasilkan oleh katoda dan diciptakan menuju anoda, menghasilkan sinar X saat pertumbukan dengan target anoda logam.